Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama dengan Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI Chapter UIN Suska Riau. Kita sama-sama mengetahui bahwa Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Riau ini telah melakukan suatu inovasi, suatu gerakan yang mencoba memaksimalkan potensi dunia maya Indonesia untuk dijadikan ajang oleh dosen-dosen di UIN Suska Riau dalam mentransfer ilmu, menyebarkan ilmu pengetahuan sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, terus kunjungi channel Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska Riau. Pada kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang kajian agama nanti yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Iskandar Arnel, di mana beliau ini adalah dosen senior dan ketua dari Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska Riau. Beliau akan membahas bahwa dosa-dosa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak buruk kepada orang di sekitar kita. Oke, bagaimana penjelasannya? Mari bersama kita saksikan penjelasan dari Dr. Iskandar Arnel. Oke, kepada dokter kami persilahkan. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi." Dosa itu membawa keburukan, membawa kesialan bagi yang bukan pelakunya. Kalau bagi pelakunya kita aman ya, setuju ya. Dosa pasti bermasalah bagi pelakunya. Ini bagi yang bukan pelakunya tapi melihat pelaksanaan dosa itu. Coba. Saya membaca hadis ini memang lama termenung saya. Iya, kalau untuk pelakunya wajar. Nih awak yang nengok pun berpotensi untuk mengalami keburukan. Lalu apa lanjutannya? Wa in ayyarahu, kalau dicelanya pelaku dosa itu, ibtuliya bih, dia akan dicoba dengan yang sama. Dicoba dengan yang sama. Jadi kisahnya dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Ibnu Asakir dikatakan, dalam suatu ekspedisi perang ada di antara prajurit pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu yang mabuk. Mabuk dia, minum dia. Lalu berita itu sampai ke Umar. Umar perintahkan lecut mereka, katanya, cambuk mereka. Jadi begitu perintah itu sampai kepada orang-orang di sekitar para peminum ini dulu, orang-orang itu lantas mengolok-olokkan mereka, mengolok-olokkan, ngejek gitu. Dicelanya perbuatan itu sejadi-jadinya. Akibatnya mereka mengunci diri di rumah, tidak berani keluar rumah. Berita ini sampai kepada Umar. Umar marah. Jangan begitu, nanti kamu akan dapat musibah yang sama dengan itu. Nah, coba, dari mana Umar berkata seperti itu? Tentu dari hadis yang seperti ini.
Ada lagi salah seorang alim, An-Nakhai. Beliau berkata, aku benar-benar melihat sesuatu yang sangat aku benci. Aku benar-benar melihat seseorang melakukan sesuatu yang sangat aku benci. Tentu yang dimaksud dengan sangat aku benci ini bukan benci-benci pribadi ya. Karena An-Nakhai ini ulama besar ya. Tentu yang dia benci adalah apa yang dibenci juga oleh agama, artinya perbuatan dosa gitu. Dan dikatakan oleh dia, dan tak ada satupun yang dapat melarangku dari memperkatakan itu kecuali rasa takutku bahwasanya nanti itu akan dicobakan atas diriku. Jadi jangan dicela, jangan dikata-katai. Kalau mau ditegur, tegur, bukan dicela. Mau dinasehati, nasihati, jangan dicela. Apalagi sampai mempermalukan orang, jangan. Ibtuliya bih, nanti akan dicoba dengan hal yang sama. Hati-hati. Wa in irtabah athimah. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dipergunjingkannya di belakang, maka nanti dia akan berdosa. Kita bicarakan di belakang orang itu perbuatan dosanya, awak yang berdosa, kita yang dosa. Hati-hati medsos, WA, Instagram, Twitter, Facebook. Kalau rasanya tidak bisa memperkatakan atau menulis yang bagus dan yang baik, hapus saja. Tidak ada gunanya. Karena ini zaman ini memang zaman gibah. Dan tanpa sengaja kita ini adalah pelaku sekaligus korban gibah. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau rasanya WAG itu, Instagram kita, Facebook kita tidak bisa untuk menjadi corong suara-suara kebaikan dan kebenaran, ya sudah, hapus saja. Ini kita ini kan bukan orang-orang yang lahir tahun 2000 kan. Dulu kita kan nggak ada WA, santai aja. Santai aja. Sekarang nggak terinstall WA kok rasanya dunia kiamat. Lelet jaringan dunia kiamat Pak. Coba yang ini. Maki-maki orang yang ada atau yang punya jual pulsa. Ah, tadi udah beli, kok belum masuk juga? Coba. Sebelum ini kita aman-aman aja. Ada telepon genggam, bisa bawa kemana-mana. Itu pun orang katakan, dulu kita nggak pakai itu, kita pakai telepon rumah, santai aja. Coba Bapak lihat itu. Seingat saya sampai tahun berapa? Sampai tahun 93 yang pakai telepon genggam itu satu-satu sekali. Malah satu kecamatan susah nengok orang yang pakai telepon genggam. 93. Lalu masuk tahun 97, masuk tahun 2000. Tahun berapa WA ini muncul? Nah, orang baru ada gadget. Saya masih ingat itu. Saya bilang kan, tidak bisa HP saya ini saya gini-gini kan, saya bilang kan. Ini kan hanya masalah apa aja ya, aplikasi aja ya. Enggak Pak, ini Android. Android itu apa, saya bilang. Beda dengan HP biasa Pak. Jadi dulu kan layar kita kecil-kecil kan, digini kan kok nggak bisa. Kalau HP, kalau ini kok bisa gitu. Set, turun dia gitu. Nggak bisa Pak, kalau Bapak mau beli ini. Coba. Lalu setelah itu datang ini, datang itu, datang ini, datang itu. Satu yang kita perhatikan, informasi kita bertambah. Bagus nggak? Bagus. Negatif nggak? Oh, banyak negatifnya juga.
Karena manusia ini jamaah yang dirahmati Allah, yang diperlukannya itu informasi yang banyak atau pengetahuan ataupun ilmu yang kokoh. Beda. Ilmu pengetahuan itu bukan informasi. Kita disibukkan dengan apa yang terjadi di sana, terjadi di sana, dan tak pernah sibuk dengan apa yang hilang dari kesehari-harian kita. Coba. Kejamnya ini perampasan yang nyata ke dalam diri kita sendiri, bukan lagi ruang tamu, kamar tidur, ke dalam hati kita. Kita sudah dikuasai. Makanya kalau nggak perlu kali, kalau kan kebegunjing aja isinya, delete aja. Atau sekurang-kurangnya hapus. Kalau perlu silakan telepon. Insya Allah orang nggak akan kecil hati. Dulu saya rasa hidup tanpa televisi itu musibah dan kiamat. Alhamdulillah tanpa disadari sudah 7 tahun tidak pakai TV, dan ternyata masih kebobolan melalui YouTube. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang. Sekurang-kurang di rumah lagi kami nggak nengok lagi itu orang-orang yang kelai-kelai itu Pak, ketiak yang berseliweran, nggak nengok lagi alhamdulillah. Tapi dari YouTube. Jadi penglihatan kita, pendengaran kita ba'da Ramadan ini bagaimana ini? Bagaimana? Hadisnya memang lemah. Tidurnya ahli ibadah itu adalah ibadah kan? Tidurnya kita itu ibadah itu. Ketika Ramadan setidak-tidaknya ini bagus. Telinga terjaga, mata terjaga, lidah terjaga. Kenapa? Kita tidur. Agar tidurnya ibadah gimana? Ya baca doa gitu loh. Selesai toh? Baca doa. Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Kalau saya amut dulu baru ahya Pak. Bukan ahya dulu baru amut. Karena yang akan dilakukan setelah ini adalah tidur, maut. Baru setelah itu bangun gitu loh. Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Nanti bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Baca doa ini tidurnya jadi ibadah. Selesai. Nggak usah didebatkan lagi. Bulan puasa kita nyaris memanfaatkan yang ini. Terjaga telinga, mata, lidah, pikiran, hati, alhamdulillah. Ba'da Ramadan, piye? Nah, ini dia. Jadi wa in ightaba athima. Kalau dia pergunjingkan, dia bicarakan dosa orang itu di belakangnya, dia berdosa juga. Nah, yang terakhir adalah wa in radiyah syarokah. Kalau dia meridai perbuatan dosa itu, setuju dengan perbuatan dosa itu, maka bermakna dia sudah menyertai perbuatan itu. Coba. Dia sudah dianggap melakukan perbuatan dosa yang sama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini buat pelaku dosa ya, tolong kalau mau buat dosa itu yang sembunyi-sembunyi lah. Kalau bisa minta sembunyi-sembunyi lah. Kalau mau begunjing sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tak tahu. Kalau mau mencuri sembunyi-sembunyi sampai orang tak tahu, CCTV pun tak tahu. Kalau mau khianat sembunyi-sembunyi sampai orang pun tak tahu. Tapi begunjing sembunyi-sembunyi tak bisa kan? Harus ada kawan begunjing itu kan? Ya artinya memang harus begitu, hapus aja. Kenapa emangnya? Emang hidup tanpa gunjing itu sengsara apa? Enggak. Malah hidup dengan sedikit bicara itu nikmat. Bicara yang perlu-perlu aja nikmat. Betul bapak-bapak ibu-ibu. Wallahi. Hidup dengan sedikit bicara, kecuali yang penting-penting, yang perlu-perlu ya, itu nikmat. Apalagi tanpa gunjing, apalagi tanpa dusta, apalagi tanpa khianat. Jadi bagi pelaku dosa,
tolong kalau mau berdosa juga sembunyi-sembunyilah. Karena kalau ada orang kedua yang melihat, dia terpapar pada satu di antara ketiga keadaan tadi. Kalau dia cela, bermakna nanti dia akan dikenai yang sama. Kalau dia bicarakan di belakang Anda, dia sudah berdosa. Kalau dia diam saja merelakannya, bermakna dia sudah menyertai Anda dalam dosa itu. Serba salah. Nah, jadi makanya ya jamaah yang dirahmati Allah, kita ini kalau tidak waspada maka memang akan mudah terpelosok. Kita bertahan ya. Yang kita fahami adalah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menggariskan wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah atas nama waktu, sesungguhnya manusia dari waktu ke waktunya, kan gitu jadinya tuh. Sesungguhnya manusia dari waktu ke waktunya, bisa jadi hitungannya tahun atau di bawahnya lagi bulan. Ada orang yang salah sekali setahun, Pak. Kan itu artinya tuh. Ada orang yang rugi sekali setahun. Ada yang rugi sekali sebulan. Ada yang rugi sekali seminggu. Kan itu artinya ada yang rugi sekali sehari. Ada yang rugi sekali sejam. Ada yang merugi sekali semenit. Ada lagi yang apes banget, merugi per detik. Kalau saya melihat wal asri itu konsekuensinya seperti itu. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan merugi. Lafi, itu takkid itu, benar-benar. Lafi khusrin, benar-benar berada dalam keadaan merugi. Kalau nggak mau rugi, nah ini dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya melihatnya itu 4 pasukan yang berjalan bersama-sama, Pak, bukan salah satu dari yang 4. Kamu tidak merugi kecuali jika kamu orang beriman, atau kamu orang beramal soleh, atau ingat mengingatkan dengan kebenaran, atau ingat mengingatkan dengan penuh sabar. Itu bukan atau, Pak, itu dan. Jadi pertama beriman, yang kedua beramal soleh, ketiga tawasaw bil haq, mengingatkan itu dengan yang benar, kemudian tawasaw bis sabr, harus dengan sabar, 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 sabar. Karena yang kita sampaikan ini adalah ajaran dari Allah. Dan kita tidak punya kuasa untuk menyatakan dia harus menerima atau tidak. Tidak, itu urusan Allah. Kita sampaikan, kita tawasaw, ingatkan, ingatkan, ingatkan dengan cara sabar, 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 sabar. Ini lagi tentang sabar ini. Mengapa banyak sekali orang berkata Allah tu lah 3 kali kau hai, yang kampe nak dole doi? Kok banyak yang seperti itu? Batas sabar 3 kali, yang keempat tak sabar gitu loh. Kalau batas kesabaran Nabi dalam berdakwah di Makkah itu 3 kali, tidak akan sampai 13 tahun beliau di Makkah itu. Hari pertama mungkin dah berangkat. Tapi tidak, beliau sabar, 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 sabar. Apa kurangnya sabar Nabi, jamaah yang dirahmati Allah? Nah, coba. Mulai dari dicaci maki, difitnah, dicerca, apalagi dikhianati, sampai dengan diancam, diperlakukan semena-mena, diintimidasi, terakhir dikucilkan selama
Bukan sehari dua, tahunan. Tidak boleh berbicara dengan orang, nggak boleh minta tolong sama orang. Siapa yang menolong itu nanti kena sanksi masyarakat. Bayangin coba. Lah ini nyuruh anak sholat, nyuruh suami sholat, nyuruh istri sholat, nyuruh mantu sholat. Kalau 3 kali kok, kalau enggak awas kok, jangan, sabar, terus, Aku nggak enak lagi, kenapa? Udah 3 kali aku ngomong, nanti aku dibilang nyinyir. Ya, janganlah. Kalau dibilang nyinyir mungkin caranya itu nggak tepat. Ini baru jumpa langsung senjata M16. Kalau nggak sholat, ya siapa yang nggak kesel? Ngomonglah baik-baik, sholatlah bang. Apalagi bang? Dek sholat dek. Kamu sholat ayo. Diajarin terus, dekati terus. 1001 cara. Ingat ibu-ibu dengan usaha ketika mengasih makan anak-anak kita ketika berumur 3 tahun, 2 tahun dia. Itu kan bukan di meja makan kan? Piringnya yang lari-lari kan? Anaknya kemana, piringnya sampai ke sana. Kayak gitu. Coba ibu-ibunya bilang, udah 3 kali nih. Nanti nggak kasih makan lagi. Mati nggak anaknya? Mati. Tapi ternyata sampai menjelang masuk SD, gitu terus. Sama. Sebenarnya kita sudah terlatih untuk yang seperti itu, tapi mungkin kita lupa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi permasalahan utamanya di sini sekarang adalah kita tergerak nggak untuk melakukan itu. Karena yang perlu didakwahi pertama itu adalah kita. Qu anfusakum. Jaga dirimu. Pedulikan dirimu, perhatikan dirimu. Baru wa ahlikum, dan karib keluargamu. Ya, ahlun itu macam-macam. Tapi intinya adalah orang yang di sekitar kita dulu. Orang yang di kecamatan lain gimana Ustaz? Oh, ayat ini juga berlaku kok pada orang di sana. Nggak usah takut. Kalau saya mau juga gimana Ustaz? Boleh? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi pastikan ini juga kuat. Kalau tidak seperti itu, capek Pak, capek Bu, merasai kita dibuatnya. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu. Dari apa? Neraka. Neraka untuk siapa? Para pendosa. Dosa itu kayak apa? Jadi konon katanya, saya lupa siapa yang menyampaikan, dosa yang paling kecil baunya jauh lebih busuk dari semua yang terbau yang dikumpulkan di muka bumi ini. Coba bayangkan. Itu yang paling kecil itu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ketika membaca riwayat tentang ketika pelaku maksiat, pelaku kemungkaran dicabut nyawanya oleh malaikat. Kan kita baca riwayatnya, malaikat itu bertempiasan, berlarian karena bau katanya. Lama saya mikir-mikir, bertahun-tahun itu. Tiap kali baca itu, kenapa ya mereka bertempias? Apa ini baunya? Apa ini masalahnya? Dosa ya kita paham mungkin karena dosa gitu ya, tapi kok bertempiasan. Lalu baca-baca kitab, dapat satu itu, dia bilang dosa yang paling ringan pun baunya lebih bau dari yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Coba ya. Oh ya Allah, inilah mungkin sebabnya ini. Inilah sebabnya ini. Makanya malaikat itu suka dengan harum-haruman. Kalau mau sholat pakai wangi-wangian.
Di rumah itu dikasih harum-haruman, jangan bawang bombay aja isinya. Kasih bau-baunya harum, enak dia ketika sholat, gosok gigi, cuci mata dan sebagainya. Ini bau minyak jelantah aja. Capek juga malaikat itu kan, divariasikanlah sedikit gitu loh. Nah, tapi intinya ketika itu dosa, baunya luar biasa. Bahkan ketika kita sholat di sini, jamaah yang dirahmati Allah, letaklah kita tak berdosa ini. Amin ya, tak berdosa kita. Mulut bau, mulut bau. Mengapa Rasul katakan amat jeng yang bau-bau itu makruh dibawa sholat gitu loh? Karena itu disturbing, mengganggu. Jangan-jangan malaikat pun tidak mau dekat kita gara-gara bau. Apalagi dosa. Nah, jadi kita kerahkan saja segenap daya dan upaya kita, tapi tentunya kita sentiasa bermunajat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesabaran. Nah, ini yang penting jamaah yang dirahmati Allah. Diberi kesabaran dalam melaksanakan yang diperintahkan Allah itu. Karena salah seorang sufi itu pernah berkata, berdoa kayak gini, ya Allah, ya. Nah, semoga kajian atau ilmu yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Iskandar Arnel tadi bermanfaat bagi kita. Kita akan terus berbagi ilmu di dunia maya bersama Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Wansuska Riau. Terima kasih, jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.